tempat vertical farming tertinggi di Indonesia. Yang bedain cuman di treatmentnya A dan yang B itu berdasarkan riset. Kita kan sudah berbasis IoT, kendalanya di benihnya ya. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Agustina. Di sini saya sebagai trainer atau pengajar hidroponik di Ladang Farm Teknologi. Nah, ini kita sekarang lagi ada di dalam greenhouse Ladang Farm Teknologi. Alamatnya ini kita di Jalan Haji Ipin, Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau untuk Ladang Farm ini kita udah ada dari tahun 2022, Kak. Ya, jadi latar belakang kita membuat greenhouse ini tuh awalnya kita bergerak dari perusahaan software. Nah, dari perusahaan software ini kita ingin mengembangkan software yang kita buat di dunia pertanian. Makanya untuk di Ladang Farm ini, untuk greenhouse-nya itu sudah berbasis IoT atau Internet of Things. Untuk luas greenhouse kita ini 18 kali 18 meter, tingginya juga 18 meter atau setara bangunan 6 lantai, Kak. Kalau di sini kita ada 5 komoditi utama, itu ada selada, Thai basil, Italian basil, mint, dan Tisoperilla. Tapi sekarang kita juga lagi menambah komoditi kale sama seledri, itu yang baru. Oke, jadi kalau dalam hidroponik secara singkatnya tuh kita memasukkan benih dulu ke dalam rock wall. Setelah dilubangi, rock wallnya dimasukkan benihnya terus disiram. Nah, itu kita simpan di ruang persemaian. Nah, itu waktunya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan tergantung tanamannya gitu kan. Tapi kalau untuk selada itu biasanya 2 minggu, kalau basil 1 bulan. Setelah tumbuh di ruang persemaian, kita baru pindah tanam ke greenhouse. Sebenarnya kalau di persemaian itu kendalanya di benihnya ya. Kadang kan kita nggak bisa melihat benih itu 100% berhasil tumbuh atau tidak. Jadi ada aja benih yang beberapa persennya itu tidak tumbuh, dan itu ya wajar dialami dalam proses persemaian. Karena meskipun kita secara hidroponik maupun dengan tanah itu sama prosesnya. Jadi tidak berarti yang ditanam itu 100% tumbuh. Enggak sih, kalau kita ya benihnya ya benih-benih yang sama juga yang dipakai di tanah. Jadi nggak ada bedanya, yang bedain cuman di treatmentnya, karena kan kita pakai pupuk AB mix di sini. Iya, kita hanya pakai nutrisi AB mix yang kita racik sendiri, lalu kita aplikasikan dalam sistem hidroponik kita. Kalau di sini kan kita ada agronomisnya. Nah, agronomis ini kita ada beberapa komponen bahan dari yang A dan yang B itu berdasarkan riset, Kak. Jadi semuanya tuh udah kita coba cara pembuatannya, lalu kita aplikasikan satu demi satu berdasarkan komposisi tersebut ke tanaman. Dan yang berhasil tuh yang komposisi yang kita gunakan sekarang. Nah, setelah udah dibuat pekatannya, lalu kita campurkan ke penampungan ini. Yang biru-biru ini kan tempat penampungan nutrisinya, baru dimasukkan air ke dalam. Kalau penyakit itu pasti ada ya di hidroponik maupun di tanah juga. Apalagi kan di Ladang Farm ini kita membuka program kunjungan dan edukasi, Kak, dan itu mengajak untuk orang-orang ini masuk ke dalam greenhouse. Nah, itu bisa aja dari kita sebagai manusia membawa penyakit ya kan. Nah, kalau di Ladang Farm kita tidak menggunakan pestisida, Kak. Jadi kita cara monitoringnya ya dilihat aja setiap pipa ada penyakit atau tidak. Nah, kalau terlihat ada gejala baru dipetik dan diambil tanamannya biar dia tumbuh pucuk baru. Biasanya sih kayak gitu.
Sebenarnya kalau pertanian hidroponik yang vertikal ini udah ada di Indonesia, cuman yang berani invest untuk yang setinggi di ladang farm itu baru ada di sini. Makanya di ladang farm ini kita juga tempat vertical farming tertinggi di Indonesia, Kak. Dan selain itu kita kan sudah berbasis IoT. Nah, itulah salah satu teknologi yang kita gunakan kayak gitu. Dan ini kita juga menggunakan lampu ya. Kalau kakak lihat 2 pipa paling bawah itu kita kasih lampu LED, karena kan di 2 pipa paling bawah ini dia tidak dapat cahaya matahari. Oleh karena itu kita kasih tambahan dari si lampu LED ini. Kalau panen kita bisa jual ke restoran, atau ada orang yang mau beli langsung ke ladang farm, itu juga kita bisa welcome. Malah kemarin itu ada support dari Pak Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Selatan. Jadi mereka tuh berkunjung ke ladang farm. Nah, itu kan salah satu bentuk promosi ya sekaligus ya, karena dari postingan beliau banyak tuh yang datang berkunjung ke sini. Jadi kendalanya ya di listrik sih. Tinggi pengeluaran kita di listrik, tapi kita udah ada solusi untuk hal tersebut karena rencana ke depan kita mau buat panel surya juga kayak gitu, jadi bisa menekan biaya listrik. Karena kan kita fokusnya tidak hanya jual sayuran aja, sekarang ini kita ada program edukasi dan kunjungan. Jadi kita kan contohnya kayak edu wisata aja lah ya gitu. Jadi kalau masyarakat melihat yang seperti ini kan jarang, apalagi di perkotaan. Jadi kalau dari kunjungan itu kita juga dapat keuntungan karena biayanya per orang itu dari 50.000. Jadi udah bisa berkunjung, bisa panen sayuran. Nah, kalau ingin belajar edukasi tentang hidroponik itu bisa ikut program edukasi kayak gitu. Jadi itu juga menambah income perusahaan kan, Kak. Harapannya ya di ladang farm ini kan kita membuat sistem vertical into farming ini agar generasi muda Indonesia ini mau terjun ke dunia pertanian, karena kan untuk pertanian itu identik dengan kotor-kotoran, main tanah, dan kita itu ingin merubah image petani nggak harus main kotor-kotoran. Nah, itu dengan sistem yang lebih canggih dengan vertical farming di ladang farm kayak gitu. Nah, harapan kita ya semakin banyak generasi muda yang mau terjun, dan semakin banyak juga orang-orang masyarakat khususnya perkotaan itu menciptakan ketahanan pangan sendiri, karena di hidroponik ini tidak harus menggunakan greenhouse. Kita bisa coba secara skala kecil di rumah aja, di lahan terbatas itu bisa coba untuk menanam hidroponik.